Bagi tim-tim di ASEAN, mereka pastinya bangga jika mendapatkan kesempatan untuk melawan tim kuat. Apalagi jika tim yang dilawan adalah tim langganan Piala Dunia dan pernah menjuarai turnamen tersebut. Soal ini, Indonesia pernah merasakannya karena pada tahun 2010 yang lalu, mereka berhasil menjamu Uruguay di Stadion GBK. Selang beberapa tahun kemudian, giliran Argentina yang didatangkan oleh Indonesia. Momen itulah yang sempat mendapatkan sorotan publik karena bisa-bisanya Indonesia mendapatkan kesempatan langka tersebut. Terutama saat melawan Argentina yang waktu itu baru saja menjuarai Piala Dunia. Untuk melawan Argentina sendiri, sejatinya Malaysia hampir merasakannya. Tapi hal itu tidak jadi karena ada beberapa alasan. Momen itulah yang sampai saat ini begitu disesali oleh Pangeran Johor, yaitu Tunku Ismail Idris. Lantas mengapa dia menyesal? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sampai saat ini sudah ada beberapa negara besar yang pernah menjadi lawan dari timnas Indonesia. Untuk level Asia, Indonesia pernah melawan Jepang, Arab Saudi, Irak, Australia, hingga Yordania. Untuk negara lain, Indonesia pernah melawan Uruguay, Belanda, Islandia, Kamerun, hingga tentunya Argentina. Khusus negara-negara ini semuanya terjadi di laga persahabatan dan mainnya di Indonesia. Tentu, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, karena kapan lagi bisa menjajal kekuatan dari tim-tim kuat yang notabene adalah langganan Piala Dunia. Dari sekian banyak negara yang dilawan Indonesia, yang paling berkesan adalah saat mereka melawan timnas Argentina. Apalagi waktu itu, Argentina baru saja menjuarai Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar. Dalam pertandingan tersebut, Argentina berjanji akan membawa semua pemain terbaiknya. Sayangnya, pemain seperti Messi, Angel Di Maria, hingga Otamendi tidak bisa ikut karena mereka memutuskan untuk pulang dan menjalani liburan. Tapi meski begitu, ada beberapa bintang lain yang tetap ke Indonesia, seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, hingga Emiliano Martinez. Intinya, keberhasilan Indonesia saat mendatangkan Argentina itu langsung mendapatkan pujian dari publik, termasuk dari negara-negara tetangga. Nama Indonesia juga semakin terkenal, karena media-media luar negeri jadi kepo kepada Indonesia. Dengan begitu, secara tidak langsung, Indonesia telah mendapatkan banyak keuntungan. Selain pengalaman dari para pemain, nama Indonesia juga semakin dikenal oleh dunia, terutama di bidang sepak bola. Malaysia pernah dapat tawaran melawan Argentina. Sebelum Indonesia, sejatinya Malaysia sempat mendapatkan tawaran untuk melawan Argentina. Hal ini diungkapkan oleh mantan ketua FAM mereka, yakni Datuk Hamidin. Saat itu, Datuk Hamidin mendapat tawaran uji coba dengan Argentina waktu menghadiri Kongres FIFA. Hamidin mengaku ditawari bermain dengan dua tim besar Amerika Latin, yakni Brasil dan Argentina untuk laga FIFA Matchday. Untuk jadwalnya adalah bulan Juni tahun 2023. Sayangnya, tawaran tersebut malah ditolak oleh Kim Panggon yang waktu itu masih menjabat sebagai pelatih timnas Malaysia. Intinya, alasan Kim Panggon menolak tawaran tersebut adalah soal waktu yang menurutnya belum tepat. Waktu di sini lebih berarti dari kekuatan tim yang menurut Kim Panggon sangatlah jomplang.
Brasil ingin bertanding tetapi saya tidak mau karena ini bukan waktunya. Saya mau melakukan itu kalau untuk pertunjukan, tetapi ini bukan waktunya dan Kim Panggon tidak mau. Kalau hanya bermain untuk popularitas, mereka boleh mencari tim lain. Saya punya hubungan baik dengan Argentina dan mereka juga mengundang kita. Tetapi Kim Panggon tidak mau. Kalau mau adakan persahabatan harus pasukan yang realistis, kata Datuk Hamidin dikutip dari superbowl.com. Pada akhirnya, Indonesia lah yang menjadi lawan Argentina di bulan tersebut. Dan seperti yang dikatakan tadi, meski mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tapi Indonesia telah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Laga antara Indonesia melawan Argentina sendiri berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Albiceleste. Meski kalah, hasil itu dianggap cukup bagus bagi Indonesia, karena lawan yang mereka hadapi adalah sang juara dunia. Pangeran Johor marah soal penolakan Malaysia kepada Argentina. Saat Kim Panggon menolak timnas Argentina, hal ini akhirnya membuat Prince Johor, yakni Tunku Ismail Idris, marah besar. Baginya, penolakan Argentina tersebut sama saja mencerminkan sepak bola Malaysia yang tidak memiliki mentalitas sama sekali. Harusnya jika punya mental, Malaysia harus mau menerima ajakan timnas Argentina untuk pertandingan persahabatan. Ini memalukan, dan negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia juga jelas melihat mentalitas sepak bola di Malaysia. Kalau tidak mampu bersaing, lebih baik mundur, kata Prince Johor pada media. Lebih lanjut, Prince Johor juga menyoroti biaya untuk mendatangkan timnas Argentina. Saat itu, PSSI mengeluarkan biaya sekitar 74 miliar untuk mendatangkan juara dunia tersebut. Biaya yang pastinya bisa dengan mudah dipenuhi oleh Malaysia. Sayangnya, hal itu tak pernah terjadi, karena pihak Malaysia malah menolak tantangan dari timnas Argentina. Indonesia siap rematch melawan Uruguay. Sejatinya, tak hanya Argentina saja yang pernah ditolak oleh Malaysia, karena baru-baru ini Indonesia juga mendapatkan penolakan. Intinya, tim Harimau Malaya lebih memilih melawan Cape Verde dibanding Indonesia. Cape Verde dipilih karena peringkat FIFA-nya lebih baik dibandingkan dengan tim Garuda. Maka dari itu, Malaysia menilai jika tim asal Afrika tersebut bisa menjadi lawan yang cocok untuk menaikkan kualitas. Usai mendapatkan penolakan dari Malaysia, Indonesia tetap tenang-tenang saja karena masih ada negara lain untuk diajak. Bahkan yang terbaru, Indonesia mendapatkan tawaran dari Uruguay untuk melakukan pertandingan persahabatan. Tawaran ini datang dari Duta Besar Uruguay untuk Indonesia yakni Cristina Gonzalez. Itu dia ungkapkan waktu bertemu dengan Menpora beberapa waktu yang lalu. Jika pertandingan antara Uruguay melawan Indonesia jadi, maka itu adalah pertemuan kedua bagi mereka. Itu terjadi karena sebelumnya antara Uruguay dan Indonesia sudah pernah bertemu pada tahun 2010 yang lalu. Waktu itu, Uruguay berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 7-1. Tapi tampaknya skor tersebut tidak akan terulang jika kedua tim kembali bertemu. Alasannya adalah karena kekuatan dari timnas Indonesia telah berubah. Belum lagi saat Uruguay sudah ditinggalkan para pemain bintangnya seperti Luis Suarez hingga Edinson Cavani.
Dan dua pemain tersebut kini digantikan oleh Darwin Núñez, striker yang dimiliki oleh tim terbaik di Inggris, yakni Liverpool. Jadi itulah reaksi Prince Johor waktu melihat negaranya tidak bisa mendatangkan tim seperti Uruguay hingga Argentina.